Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana mempersiapkan IELTS dengan low budget. Kenapa saya katakan sebagai low budget? Karena bisa dibilang tidak memerlukan biaya tertentu. Mungkin yang kita butuhkan hanya internet saja, ya, di internet. Nah, baik, saya akan mulai. Yang pertama yang perlu kita perhitungkan adalah bagaimana merencanakan, ya. Seperti orang biasa bilang, kalau kita misalnya gagal merencanakan sesuatu, maka itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Maka dalam mempersiapkan IELTS ini kita perlu juga yang namanya melakukan perencanaan. Nah, yang pertama saya perlu memberitahu bahwa kenapa penting untuk menentukan perencanaan sebelum kita melakukan pembelajaran, supaya kita bisa melakukannya lebih efektif, lebih efisiensi, lebih hemat waktu tentunya, dengan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita selalu senantiasa mempersiapkan kondisi ketika latihan itu dengan mempersiapkan bagaimana kondisinya pada saat kita tes. Misalnya kita berekspektasi untuk melakukan tes dalam keadaan kondisi yang tenang, ya, tanpa ada gangguan suara atau tanpa ada gangguan dari orang lain. Maka kita perlu menentukan waktu tertentu untuk melakukan pembelajaran, dan mungkin tempatnya juga, ya, bukan hanya waktu tapi juga tempatnya. Yang berikutnya adalah bagaimana kondisi psikologis. Kondisi psikologis ketika seseorang melakukan tes tentu akan berbeda ketika dia tes pada pagi hari dengan kalau dia melakukan tes pada malam hari. Contoh misalnya untuk teman-teman yang bekerja, tentu akan berbeda hasilnya ketika melakukan latihan untuk menjawab soal pada saat kondisi sudah bekerja, gitu kan. Terus malam itu otak sudah capek, jadi sepertinya agak sulit untuk mengerjakan soal. Beda, ya, antara belajar dengan ketika mengerjakan soal. Kalau belajar mungkin pada saat capek pun mungkin masih bisa, tetapi kalau mengerjakan soal itu kita harus betul-betul dalam kondisi di mana kita bebas dari gangguan suara, gangguan psikologis, capek. Karena itu kita memerlukan untuk menentukan waktu dan tempat yang baik. Oke, nah yang berikutnya adalah menurut penelitian menunjukkan bahwa butuh 200 jam untuk menaikkan satu band dalam skor IELTS. Apa itu band? Jadi di dalam IELTS itu maksimum bandnya, artinya itu semacam skor, ya, itu maksimal 9. Nah, untuk menaikkan misalnya dari 6 ke 7, 7 ke 8, maka dibutuhkan kira-kira 200 jam. Untuk mencapai waktu 200 jam itu kita memerlukan waktu kira-kira, ya, kalau kita belajar 5 jam per hari, maka kita bisa mendapatkan kita membutuhkan sekitar 2 bulan, ya. Sedangkan kalau misalnya kita mau belajar 3 jam per hari, maka yang dibutuhkan waktu kira-kira ada 3 bulan. Nah, apakah bisa menaikkan satu band dalam waktu 1 bulan? Bisa saja. Kalau misalnya kita belajar, ya, kalau dia butuh 2 bulan untuk mendapatkan satu band, maka untuk mendapatkan satu band dalam 1 bulan maka kita harus belajar sekitar 10 jam per hari, ya, dan itu mungkin akan memberatkan. Oke. Nah, yang paling pertama perlu kita persiapkan itu adalah waktu untuk latihan listening dan reading. Kenapa kita perlu mempersiapkan ini yang paling matang, listening dan reading? Karena pada saat kita latihan, yang paling bisa kita nilai itu adalah listening dan reading. Kenapa? Karena skornya itu dia bersifat subjektif, ya, dia bersifat subjektif. Artinya kalau misalnya kita salah, udah salah. Itu berlaku baik listening maupun reading, karena soal yang diberikan itu dia sudah ada kunci jawabannya. Jadi dia angka pasti, huruf pasti, tidak bisa berubah. Nah, makanya kita perlu mempersiapkan listening dan reading yang paling matang, karena listening dan reading inilah yang nanti akan menutupi nilai-nilai yang kurang dari penilaian yang lain.
Oke, baik. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang listening dan reading. Listening ini adalah latihan yang membutuhkan waktu paling tenang. Mengapa? Karena dia ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Salah satu alasan kenapa dia membutuhkan konsentrasi tinggi, karena pada saat kita melakukan tes listening, itu dia tidak bisa diulang. Artinya, kalau dia lewat sekali, sudah tidak bisa lagi untuk didapatkan informasi dari sana. Nah, tentu berbeda dengan reading. Kalau reading, kita masih bisa recheck. Walaupun mungkin kita sudah menyelesaikan semua soal, kita masih bisa melakukan recheck. Begitu juga dengan writing. Writing juga seperti itu. Kita sudah menulis, dan setelah itu kita bisa cek kembali kira-kira di mana spell error dan lain-lain. Akan tetapi untuk listening kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Sehingga pada saat kita mau latihan, untuk latihan saja itu kita berusaha untuk mencari waktu di mana tidak ada gangguan sama sekali. Nah, adapun untuk reading, dia juga membutuhkan waktu untuk konsentrasi, ya. Tetapi masih bisa ditoleransi. Kenapa? Karena kalau misalnya selesai, itu kita masih bisa mengulang lagi, ya, dari awal. Tapi itu untuk yang sudah terbiasa mengerjakan soal reading. Adapun untuk mereka yang belum terbiasa, maka terkadang waktu sudah habis, belum selesai semua bacaan, belum selesai menjawab semua pertanyaan. Itu adalah problem untuk reading. Sehingga untuk melakukan dua tes ini, ya, paling baik itu adalah pada pagi hari atau pada dini hari. Jadi misalnya teman-teman yang biasa sholat tahajud, ya, misalnya setelah sholat subuh bisa melakukan tes listening dan reading pada waktu-waktu tersebut. Nah, dan yang paling penting dari semua itu adalah jangan pernah lupa untuk mereview kembali jawaban dan hasil latihan. Penting untuk mereview kembali jawaban dan hasil latihan. Kenapa? Karena dari situ kita akan tahu kira-kira di mana kekurangan kita dan di mana yang kita harus berhati-hati pada saat kita menjawab soal. Oke? Dan mungkin pada tahapan-tahapan tertentu kita bisa latihan hanya khusus untuk pertanyaan dalam jenis-jenis tersebut, ya. Nah, adapun untuk latihan writing, ya, writing juga butuh konsentrasi, tetapi berbeda dengan keduanya. Writing ini benar-benar murni skill dan membutuhkan latihan yang banyak. Jadi kalau misalnya kita mau latihan, perbanyak latihan di writing, tentu bisa. Kita bisa latihan misalnya pagi, terus latihan lagi sore, latihan lagi malam, itu terserah. Jadi writing ini memang dia butuh konsentrasi, tetapi masih bisa lebih ditolerir daripada yang tadi itu, writing dengan listening. Reading dan listening. Nah, adapun speaking, latihan speaking ini sebenarnya paling simple. Kenapa? Karena kita hanya membutuhkan suasana santai, jadi tidak terlalu serius. Justru kalau serius kelihatannya seperti orang menghafal. Padahal yang namanya speaking, kita ngomong itu tidak boleh kalau kita ngomong dalam keadaan kita menghafalkan sesuatu. Tetapi harus natural dari bagaimana bahasa kita sehari-hari, bagaimana penggunaan kita dalam bahasa itu secara umum. Maka untuk latihan speaking ini kita harus lakukan dalam keadaan benar-benar nyantai. Oke, nah berikutnya saya akan memperlihatkan salah satu contoh timetable plan. Artinya ini adalah suatu perencanaan pembelajaran. Nah, ini saya buat dalam bentuk 3, ya. Jadi ada namanya full time study, on study time, dengan workers study time. Jadi full time study ini adalah orang yang memang fokus untuk belajar. On study time ini ya disesuaikan lah. Saya berikan contoh untuk saya. Dan terakhir adalah workers study time. Workers study time ini adalah untuk mereka yang bekerja. Seperti apa? Saya akan memperlihatkan tabel yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 tabel yang sudah saya buat, ya. Jadi ada full time study. Nah, ini contoh saja. Misalnya kalau full latihan, jadi listening, reading, dan writing itu kita mulai 7.50. Kenapa di sini saya pakai 7.50? Karena pada umumnya kita melakukan tes itu kira-kira jam 9, ya. Kalau kita
menggunakan paper based test, kemungkinan itu jam 8 mulainya. Kalau komputer based test terakhir saya itu jam 9. Jadi saya set di sini dia jam 7.50. Oke, nah setelah selesai full ini ya, listening, reading, dan writing, saya lanjut dengan latihan speaking dan review. Reviewnya seperti apa? Sebentar saya perlihatkan. Terus mungkin setelah itu kita belajar vocabulary, menambah kosakata, terus grammar. Oke, mungkin nanti selingan bisa bikin apa gitu kan. Nah, terus di malam harinya itu kita review bagaimana hasil pembelajaran kita secara seharian. Jadi di sini kita bisa misalnya ngecek jawaban listening, reading, dengan writing dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Terus kita lihat feedbacknya, kekurangannya di mana, yang mana yang mau diperbaiki, itu bisa kita cek di sini. Nah, itu untuk yang full time study, ya. Di sini saya kasih waktu free, terserah mau diisi dengan apa, ya itu pilihan masing-masing. Biasanya saya isi dengan selingan, ya paling baca-baca atau main game atau seperti itulah. Pokoknya hiburan lah. Nah, untuk yang study time saya sendiri, saya buat seperti ini. Jadi saya sesuaikan karena saya mengajar pada 6 mata kuliah semester ini. Jadi saya kasih 6 di sini. Warna kuning itu adalah mata kuliah di kampus. Terus pembagian pembelajarannya sama dengan yang tadi, cuma dikurangin sedikit aja. Terus terakhir bisa saya geser seperti ini juga. Biasanya saya pakai refreshing karena saya ada mengajar di sini 3. Nah, ini juga occasional ya, nggak selalu seperti ini. Karena biasanya saya hanya mengajar sekali dalam sepekan bahasa Jepang. Nah, jadi itu saya isi belajar untuk reviewnya itu mulai jam 8.30. Oke, nah untuk yang full time workers, yang pekerja kantoran yang mulai jam 8, mungkin bisa dimulai pada 5.30. Jadi setelah subuh saya mulai latihan, tapi cukup listening dan reading aja. Karena itu tadi saya sudah jelaskan bahwa listening dan reading ini membutuhkan waktu konsentrasi yang paling tinggi. Maka ini kita taruh di pagi hari. Kalau writing dan speaking itu kan semuanya harus dengan kemampuan sendiri, maka walaupun ditaruh di malam juga nggak apa-apa. Setelah itu nanti kita review hasil kita masing-masing perharinya seperti apa. Jadi itu tadi untuk contoh timetable plan. Jadi bagaimana merencanakan studinya, misalnya merencanakan pelatihannya ya. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengukuran skor secara berkala, ya. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran skor secara berkala, kita bisa mengukurnya dengan metode ini. Ini ada linknya, nanti kita bisa akses ya. Oke, saya buka ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana penilaiannya ya, penilaian skornya. Jadi misalnya untuk listening ya, listening itu ada 40 pertanyaan ya, jadi ada 40 pertanyaan dan masing-masing memiliki nilai, dan kalau kurang satu nanti ada standarnya. Nah, begitu juga dengan reading, seperti itu, sama aturannya. Perbedaannya adalah seperti ini ya. Misalnya kalau kita benar 16 dari 40 soal, maka kita mendapatkan band skornya itu 5. Itu untuk listening. 23 benar sama dengan 6. Kalau 35 benar itu dapat 8. Ya. Kalau 35 benar dapat 8. Dan seterusnya. Academic reading ya, seperti itu juga. Jadi kita bisa melihat penilaiannya seperti apa. Khusus untuk writing dengan speaking itu dia agak berbeda. Jadi kalau untuk listening dan reading itu hasilnya sudah dipatok ya. Tidak bisa lagi diganggu gugat lah istilahnya. Kalau writing ini masih tergantung pada siapa yang akan menilai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, writing ini dia terbagi ke dalam 2 kategori. Ada namanya task 1 dan ada task 2. Oke.
penilaiannya itu coherence, cohesion, lexical resource, grammatical range, and accuracy. Ya, jadi ini adalah 4 penilaian yang digunakan untuk menilai writing. Kalian bisa lihat di sini penilaiannya seperti apa. Ya, nanti dia dapat 7 kalau dia memenuhi standar-standar berikut, dia dapat 6 kalau dia memenuhi standar-standar berikut, dan seterusnya. Nah, jadi nanti itu misalnya task achievement lain, coherence and cohesion lain, lexical resource lain, grammatical range and accuracy juga lain. Jadi kalau misalnya task achievement bisa saja dapat 8 tapi coherence-nya dapat 7, lexicalnya dapat 6, dan seterusnya. Nanti dirata-ratakan. Nah, di rata-ratanya inilah nanti akan menjadi nilai writing secara keseluruhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa nilai writing task 1 itu lebih kecil daripada nilai task 2. Jadi masing-masing memiliki nilai, nanti masing-masing dirata-ratakan. Tapi yang task 2 ini dia memiliki nilai yang lebih besar daripada task 1. Adapun untuk yang speaking itu ada 4 penilaian: fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy, and pronunciation. Nanti bisa lihat juga ada penilaian di sini. Ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Kalau dia task achievement, artinya bagaimana tugas yang diminta dari task tersebut terjawab atau tidak. Kalau coherence and cohesion, itu bagaimana antar kalimat, antar paragraf itu saling berhubungan, saling menyatu, saling apa ya istilahnya, bagaimana menghasilkan ide, contoh, dan seterusnya dengan menggunakan kalimat dan kata penghubung yang benar. Kalau lexical resource itu dia lebih banyak berbicara tentang vocabulary, artinya dari kosakata. Jadi semakin banyak kosakatanya yang istilahnya uncommon, artinya yang tidak biasa digunakan orang pada umumnya, maka akan memiliki nilai lexical resource yang tinggi. Terus grammatical range ini lebih ke grammar, bagaimana menulis dengan pola yang benar. Untuk writing task itu kurang lebih sama ya, dari situ penilaiannya. Adapun untuk speaking dia agak sedikit berbeda. Kalau speaking itu ada pronunciation. Pronunciation artinya bagaimana mengucapkan kalimat tersebut. Fluency and coherence itu lebih ke bagaimana ketika kita menjawab pertanyaan ada banyak pause, bagaimana mengulang-ulang penjelasan dan seterusnya, dan mungkin ya terjadi kalau kita kurang fasih dalam berbicara. Oke, kira-kira seperti itu penilaian untuk IELTS. Nah, terus kita melakukan pengukuran. Ya, pengukuran. Bagaimana mengukurnya? Nah, kalau saya waktu itu menggunakan Excel, ya, saya buat misalnya tes apa gitu kan, misalnya di website mana, terus saya nilai berapa listening, reading, writing, and speaking. Nanti setelah dites berkali-kali, nanti saya akan dapat rata-ratanya berapa. Biar saya tahu, oh ini saya udah bisa ujian atau belum nih. Nah, kalkulator ini bisa digunakan untuk mencari kira-kira berapa nilai kita. Contoh misalnya, Oke, misalnya di sini saya tulis saya benar listeningnya itu ada 27, terus readingnya ada 28, maka saya akan dapatkan skor sekitar berapa ini? 6,5 dan 6,5 untuk listening dan reading. Nanti saya bisa tinggal ini misalnya saya isi 7, 6,5, 6,7,0, 6,5. Nah, kira-kira seperti ini kita hitung. Oh, dia merata-ratakan itu. Ya, ini adalah kalkulatornya. Nah, berikutnya adalah bagaimana studi from feedback yang berbasis website. Jadi website yang ada di sini, ya, ini adalah website yang saya gunakan untuk melihat seberapa jauh sih progres saya. Oke, mungkin saya full screen saja dulu ya.
Oke. Nah, kita open link. Nah, jadi dengan menggunakan website ini kita bisa melihat kira-kira rata-rata saya seperti apa hasilnya, kekurangannya di mana, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu ini adalah hasil saya, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata nilainya berapa. Jadi masing-masing memiliki rata-rata sekitar 7. Nah, terus di sini kita bisa melihat tipe-tipe soalnya. Ada yang tipe matching, ada multiple choice, dan seterusnya. Tapi ini saya tidak akan jelaskan di sini. Mungkin suatu saat saya bisa jelaskan. Nah, jadi ini bisa kita tahu kira-kira oh ini tipe yang seperti apa. Oke. Begitu juga dengan ini, ya. Oke. Salah satu yang paling rendah di sini adalah form of completion. Ya, form of completion, sentence completion. Kalau di listening di sini form of completion. Atau sentence completion di sini juga ada. Jadi ini melengkapi suatu kalimat tertentu dengan kata tertentu. Nah, kalau misalnya kita menulis ya jawaban terus ada salah spell atau misalnya yang harusnya pakai S, saya tidak pakai S, atau harusnya kata yang lain, maka dia akan dihitung salah. Nah, artinya paling banyak kesalahan saya pada pengisian menjawab soal yang modelnya seperti itu. Tapi ini memang average-nya ya sekitar 7, ya. Ini bisa kita lihat juga. Ini yang kita gunakan untuk skor. Nah, itu untuk listening dan reading. Untuk writing, ya kita bisa pakai ini. Reading. Oke, nah ini saya sudah siapkan satu contoh, ya. Pertanyaannya adalah ini. Saya copy, masukkan ke sini. Dan ini saya masukkan ke sini. Maka di sini kita bisa melihat ada banyak kesalahan di situ. Dia akan cek. Oke, berikutnya pastikan Grammarly Anda terinstall di sini sehingga dia bisa mendeteksi kira-kira kelebihan dan kekurangannya ada di mana. Jangan lupa klik akademik. Ya. Oke, biasanya ini error kalau nah, di sini kita bisa melihat nilai-nilainya ya, 6,5, ada 5,5, 6,5 dan 7. Kalau dirata-ratakan kira-kira berapanya? 7, 5,5, 6,5. Ya, jatuh-jatuhnya 6,5 lah. Maksimumnya 6,5. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah speaking. Nah, ini juga yang menariknya. Speaking ini, oh iya, saya kembali ke writing dulu tadi. Kalau writing ini, pastikan kita menginstal Grammarly. Terus di sini kita bisa melihat ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna biru. Warna biru di sini adalah linking words. Linking words itu adalah kata yang digunakan sebagai kata penghubung untuk menghubungkan dari satu kalimat ke kalimat yang lain, dari paragraf yang satu ke paragraf yang lain. Biasanya kita sambung dengan menggunakan yang namanya linking words. Oke. Selain itu ada yang warna ungu, ini artinya masih bisa diganti dengan kata-kata lain. Kalau dia warna merah artinya dia salah. Artinya misalnya kayak ini harus diganti dengan damage. Factory itu kita ganti dengan factories. Kenapa di situ dia factories? Karena di sini you have to increase the amount of factories supaya lebih banyak factories. Sini kita pakai number amount itu untuk hal yang tidak bisa tidak bisa dihitung, ya. Accountable. Terus which-nya ini bisa kita ganti dengan that. Ini happens, jadi happens. Kenapa? Karena di sini pakai that, terus di sebelumnya itu adalah singular, maka di sini pakai kata happens dan seterusnya.
Oke, nah berikutnya adalah speaking. Ini juga menarik karena ya, ini saya berikan salah satu contoh report saya. Oke, di sini saya mendapatkan nilai 6. Nah, di website ini kita diberikan hal-hal yang harus kita tingkatkan. Ya, misalnya hal-hal yang harus diperbaiki itu misalnya grammatical error, many time filler, atau many repetition, atau juga terlalu banyak menggunakan linking word yang sama. Maka salah satu hal yang baik dari website ini adalah selain memberitahukan kelebihan kita, dia juga memberitahukan apa kekurangan kita. Selain itu disupport juga dengan misalnya di sini ada kata too many time fillers, artinya ada kata yang terlalu banyak saya ucapkan. Maka sebagai solusinya di sini dia memberikan beberapa sinonim dari kata yang paling banyak saya ucapkan. Misalnya kata now yang paling banyak diucapkan. Di sini ada be aware, realize, conscious, have knowledge, dan seterusnya. Begitu juga dengan kata-kata lain yang banyak diucapkan, maka di sini dia memberitahukan kira-kira apa ininya, sinonimnya. Terus yang berikutnya adalah apa tadi ya? Oh, ini. To try to add various linking words. Artinya linking word saya terbatas. Maka di sini dia memberitahukan kira-kira apa nih bagusnya nih. Misalnya kata eventually bisa diganti dengan previously, subsequently, also bisa diganti dengan not only but also, dan seterusnya. Except bisa diganti dengan in comparison, dan seterusnya. Terus di sini juga ada beberapa grammar ya, panduan grammar, kira-kira ini grammar nih yang bisa dipakai. Terus ada juga typical grammar problems, artinya yang paling banyak salahnya di mana nih. Misalnya saya banyak salah di articles. Di sini ada mistakes-nya ada berapa? Ada 12. Terus di sini ada link untuk diklik supaya kita bisa belajar lagi. Nah, salahnya di penggunaan and dan the. Yang dimaksud itu adalah artikel. Nah, di sini dibahas gitu tentang artikel yang bagaimana. Dan ini dari Cambridge langsung. Oke. Nah, berikutnya di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa kesalahan yang saya lakukan di dalam pengucapan maupun di dalam grammar. Dan di sini dia berusaha untuk memperlihatkan perbaikannya seperti apa. Ya, kalau kita cukup rajin ya bisa dicatat salah saya di mana supaya nanti di kemudian hari tidak dilakukan kesalahan yang sama. Tapi di sini saya juga tidak melakukan hal se-strict itu, saya hanya melihat saya salahnya di sini. Oke. Jadi kira-kira seperti itu cara kita untuk bagaimana belajar dari kesalahan kita ya. Oke. Nah, berikutnya untuk bentuk tes IELTS itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu adalah paper based test, artinya menggunakan tulisan tangan dan menggunakan kertas. Dan yang kedua adalah computer based test. Saya terus terang belum pernah mengambil paper based test. Yang pernah saya ambil itu adalah computer based test. Kalau untuk yang paper based test saya udah ikut beberapa mock test sebelumnya, tetapi saya menghabiskan waktu yang banyak untuk writing, dan saya memang tidak terbiasa untuk menulis, dan saya juga mempunyai tulisan tangan yang jelek. Karena itu saya mengambil yang bentuknya computer based test. Nah, computer based test ini selain waktunya itu lebih singkat dalam mengeluarkan hasil, selain itu juga ini memiliki keuntungan tersendiri untuk mereka yang bisa mengetik dengan lebih cepat. Nah, untuk tutorialnya bisa dilihat di sini. Oke, kita bisa lihat di sini tutorialnya. Jadi misalnya seperti ini. Oke, nanti Anda bisa nonton sendiri karena nanti ini saya akan bagikan.
Terus kalau Anda mau merasakan langsung, Anda bisa register di sini. Nah, Anda harus register terlebih dahulu, dan ketika Anda sudah register, Anda bisa klik link yang ini. Saya akan berikan contoh. Oh, tidak bisa ya. Saya sudah punya ID, tapi disuruh register lagi, jadi saya pakai email saya saja. Nah, terserah ini. Mana ya? Ini terserah lah yang mana. Coba misalnya ini. Oke, nanti register. Nah, setelah dia terregister, oke, saya pakai nama sekali begitu. Oke, nah setelah dia masuk, setelah kita register, kita bisa masuk di sini. Kita tinggal coba IELTS akademik misalnya untuk yang mau mengambil tes akademik, ya. Terus start test. Nanti kita akan dibuatkan sebuah simulasi. Jadi tes yang kami lakukan waktu itu untuk computer based test itu kurang lebih bentuknya sama seperti ini. Nah, oke. Jadi nanti di sini kita akan bisa listening, ya, dan mengisi, ya, kira-kira dan memilih, ya. Oke, ya, saya continue saja ya untuk mempercepat. Nah, itu tadi adalah listening, ya, ini reading. Nah, kira-kira dia bentuknya seperti ini. Dan seterusnya, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, ya, jadi kira-kira seperti ini bentuk kalau dia computer based test. Nah, untuk latihan, ya, kita bisa latihan pada beberapa link ini. Jadi untuk latihan listening dan reading kita bisa menggunakan onlinetest.com, ya. Bisa perlihatkan. Nanti silahkan Anda buat akun terlebih dahulu, dan kalau Anda sudah membuat akun, Anda akan masuk di sini. Kalau Anda sudah sign in, maka akan muncul seperti ini. Jadi kalau kita mau ambil tes, tinggal exam library, terus academic tests, kita pilih saja, terserah yang mana. Biasanya tiap bulan itu ada update baru, dan setiap update ada sekitar 2, ya, ada 2 jenis tes. Nanti kita tinggal isi gitu. Nah, setelah kita mengisi, misalnya ini contoh, ya, ini adalah salah satu contoh tesnya, kira-kira seperti ini. Setelah kita menjawab hasil tes, kita akan menerima hasil seperti ini. Nah, kita akan menerima hasil seperti ini. Tadi pada bagian sebelumnya saya bilang ada waktu yang kita sediakan untuk mempelajari feedback. Nah, di sini salah satunya. Contoh misalnya di sini kita bisa melihat, ya, salahnya ada di mana. Oke. Apakah saya salah dengar atau salah tulis? Misalnya vanished culture, kurang S. Nah, hanya karena kurang S dia langsung salah. Jadi listening seperti itu, listening dan reading seperti itu. Ketika dia kurang satu huruf, maka dia dianggap salah. Ketika salah satu angka, dan seterusnya, maka itu akan dianggap salah. Maka itu kita perlu mempelajari. Nah, cara mempelajarinya adalah dengan mempelajari feedbacknya. Kira-kira salahnya di mana. Dan di sini akan ditunjukkan, ya, misalnya yang ini. Kenapa dia jawabannya? Nah, biasanya ada locate-nya di sini. Karena di sini dia says okay, she says it's okay to go bowling if we don't expect her to do well. Maka di sini satu-satunya gambar yang pakai bowling adalah yang A. Nah, begitu juga dan seterusnya. Nah. Oke. Jadi untuk yang listening ini
di bagian feedbacknya kita bisa melihat teksnya, teks apa yang ada di teks yang di dalam yang terjadi di dalam listening itu ada semua di sini teksnya. Dan dari teksnya ini kita bisa lihat, oh jawabannya benar yang ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan reading seperti itu, berlaku juga hal yang sama. Nanti kita bisa tunjuk di mana gitu jawabannya yang benar. Oke, nah untuk writing saya menggunakan ini hanya untuk mengambil soal saja. Kita mengambil soal, terus kita mendapatkan soal di sini, misalnya di task 1 dengan ada task 2. Pertanyaannya ini nanti jawabannya kita masukkan ke yang tadi. Mana sih? Nah, di sini. Jadi saya pindahkan ke sini dulu. Pertanyaannya ini ya, ini ya, semuanya ada following topic. Sampai di sini kita masukkan ke sini. Kita kasih halaman baru ya. Nah, di sini kita masukkan pertanyaannya ini ke sini, dan jawaban ini dimasukkan ke sini. Oke, nanti langsung didapat nilainya kira-kira berapa gitu. Oke, 7,0, 5,5, 6,5, 6,5. Jadi kalau dirata-ratakan kira-kira sekitar 6,5 juga ini, kira-kira 6,5. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ada jawaban improve, silahkan dicoba saja. Terus yang terakhir adalah speaking ya. Tadi saya sudah perlihatkan bagaimana fungsi dari speaking ini. Nanti bisa teksnya di sini di IELTS simulator. Ini nanti akan diberikan pertanyaan misalnya seperti ini. Full name. My full name is Farid. You can call me Farid. And then can I see your this is my ID ya. When you prefer to go shopping, do you prefer to pay for things in card or by card? By cash, in cash or by card? And why? Oke, normalnya kita bisa menjawab begitu saja. Tetapi di sini kita dikasih tips and trick, kira-kira harusnya jawab seperti apa. Ya, kira-kira bagaimana membuka percakapan, apa grammar-grammar yang bisa kita catat di sini. Nah, disinilah kita bisa mempelajari grammar dan juga mempelajari kosakata ya, grammar dan vocabulary. Jadi ketika kita belajar speaking di menggunakan website ini, selain kita belajar vocab atau kosakata, kita juga belajar grammar. Karena di sini dia memperlihatkan contoh. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat juga contoh jawaban. Nah, saya sudah coba menggunakan jawaban yang ada pada sampel answer ini, dan ketika saya menggunakan jawabannya, maka saya mendapatkan nilai 8 untuk speaking. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, berikutnya juga ada link-link untuk belajar ya, link-link untuk belajar. Misalnya ini ada link yang ini adalah di sini ada mock test untuk speaking dengan feedbacknya ya, misalnya seperti ini ya. Oke, nah kira-kira seperti ini. Nah, ketika dia melakukan percakapan, dia akan memberikan feedback seperti ini misalnya. Oke, di sini dia memberikan feedback ya dari jawaban mock test speaking orang yang tadi. Terus link yang lainnya adalah ini ya, vocabulary dan plus pengucapan. Ini kita bisa lihat di sini ya. Oke, contoh misalnya tentang traveling. Jadi di sini dia akan membahas tentang traveling, terus kira-kira apa saja kata yang digunakan untuk traveling. Dan di sini kita tidak hanya belajar kosakatanya saja, tapi juga bagaimana cara pengucapannya. Ini akan berpengaruh ke dalam nilai speaking kita, karena mengucapkan sesuatu itu kan membutuhkan pronunciation yang benar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Maka di sini kita bisa belajar tentang itu juga.
Nah, untuk listnya, kalau Anda hanya membutuhkan listnya, bisa dicari di sini. Ini dia membagikan berdasarkan topik tertentu. Misalnya di sini tadi ada topik tentang travel, kita bisa cari di sini. Misalnya tentang travel, ya, travel. Jadi yang transport mungkin ya. Jadi semua pembahasan yang ada di sini, ya, kosakatanya bisa kita temukan di sini di GetSpeak Academy. Dan tentu yang paling penting adalah link belajar dari British Council-nya langsung. Ini sangat-sangat bermanfaat, terutama untuk mereka yang dari dasar belajarnya, ya. Mulai di sini ada online course, di sini ada skill, kita mau melatih listening. Di sini dari berdasarkan level, mulai dari elementary, pre-intermediate, dan seterusnya. Jadi link yang satu ini sangat bermanfaat. Mau belajar mulai dari nol, mau belajar dari tengah-tengah, dan seterusnya, ini sangat-sangat bermanfaat. Hanya saja pada saat saya menemukan website ini, saya sudah mau tes mungkin beberapa 3 hari sebelum tes baru saya temukan. Saya hanya sharing saja untuk teman-teman yang mungkin baru memulai pembelajaran tentang IELTS ini, akan sangat bermanfaat untuk menggunakan website ini. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon doanya, mudah-mudahan untuk berikutnya saya bisa mempersiapkan materi lagi khusus untuk pembelajaran tentang IELTS. Apakah dalam bentuk saya latihan dan memperlihatkan kira-kira bagaimana hasilnya dan pembahasannya, atau seperti apa, nanti kita lihat, kita sesuaikan dengan waktu. Oke, baik. Oke, kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.